mau seberapa gitu. Tapi kalau keinginan untuk kaya iya gitu. Tapi tidak untuk menumpuk harta. Tapi biar sedekahnya makin banyak. di 10 sampai 91. Jadi ini rumah base camp pertamanya Sumbing Via Garung. Dulu sebelum sekarang dikelola teman-teman pemuda Karang Taruna gitu. Cuman yang nek dulu ya cuman nggak se ini sekarang lah, nggak se apa Hype sekarang. setertib sekarang. Orang ya pendaki cuman datang kemudian aku tak sambil ini ya tanggungnya. Datang terus ngisi buku tamu terus sudah daki gitu, tidak ada simak-simaksinan, tidak ada retribusian gitu nek dulu. Ngopi. Ayo Om. Jipo juga saya beli yang penting jipo tua, rusak nggak apa-apa, nanti di servis gitu. Emang koleksi ya? Kolektor. Kolektor. Cuman memang ada beberapa yang not for sale. Iya. Kepajangan aja. Dan ininya galerian. Jadwel namanya. Galerian. Gitu. Kenapa? Gak apa-apa Om. Ya. Soalnya di Surabaya nggak ada sih nuansa kayak gini. Jadi saya merasa kayak unik gitu loh sini. Iya. Pertama aku bawa ke sini, hari pertama banget. Langsung berdua, gila ini tempatnya asik banget. Padahal dibangun apa adanya aja. Ini rumah bangunan tahun 60 loh ini. Tapi masih tidak kubah, kecuali atapnya itu pun cuman kubah sedikit tapi materialnya kupakai. Masih dipakai lagi. Nah, ini tahun 79 nih. Ini udah dipakai base camp juga. Ya masih kayak gitu kan sekarang juga. Iya. Ketika kan di sini kita di ruang mantan di sini. Oke. Di sini kita. Ini 79, tahun 79. Yang foto di atas itu Bos, Romo Bos. Siapa itu Om? Almarhum Bos. Bapak. Oh Bapak. Romo. Saya cuci tangan. Nah, roh rumah itu muncul keluar itu dari ini orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau saya bicara penghuninya nanti itu subjektif. Iya. Ini kita bicara objektif. Iya. Ya. Siapapun, termasuk Ilham pernah berapa bulan di sini, pernah beberapa kawan yang tahun. Bajuri itu malah udah 2 tahun. Yang gendut itu Bajuri itu Tangerang. Turun daki nggak pulang-pulang sampai 2 tahun. Nggak pulang-pulang. Iya, baru pulang sekali dia. Ya silakan aja gitu. Nah, saya terbiasa tanpa konsep. Jadi rumah ini pun tanpa konsep. Aku buat baju semuanya tampang, tak tahu tampang, manfaatin barang yang ada aja. Masuk sini Mas. Nggak apa-apa. Aman. Kalau kemudian menjadi jelek ya memang Gak ada konsepnya. ya memang apa adanya gitu. Tapi ketika dia bagus. Iya. Cuman saya jarang sih mikir apa peduli dengan itu. Ini mau jelek kamu bagus Mbak. Sesuai idealis berarti ya. Enggak juga. Ya Bisa jadi. bisa jadi. Idealis itu hanya little piece from my soul. Gitu, hanya satu part aja gitu. Nah, saya lebih seneng, saya berdaulat akan diri saya sendiri. Maksudnya gimana itu Om? Bisa dijelaskan lagi?
secara harfiah itu kan berdaulat itu kan menjadi penguasa tertinggi, itu di bahasa Iya. ilmu pemerintahan kan, menjadi penguasa tertinggi. Nah, berdaulat itu lentur. Kalau idealis itu Kokoh. kadang kokoh saklek. Iya. Ini lentur dalam artian ibaratnya gini. Kita sering bilang ya, hidup itu ngalir aja lah, ngikut arus Iya. gitu. Tapi juga ikut arus. Apa hidup mau dibuat macam kan enggak juga. Nah, oke, kita ngalir. Tapi kita tahu kapan waktunya menepi gitu. Iya. Kapan harus menepi itu kita tahu gitu. Nah, itu berdaulat. Dan berdaulat adalah kemewahan terakhir yang bisa dimiliki oleh manusia, kata Tan Malaka. Iya. Ketika dia berdamai dengan diri sendiri. Ya, berdaulat. Kadang kan apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang. Iya. Tapi apa yang baik menurut Tuhan itu pasti baik menurut orang. Nah, tinggal kita rujukannya kemana aja. Gitu. Nah, kalau tadi tanya ruang mantan, itu mantan orang nggak punya tujuan, nek saya. Tapi teman-teman memaknainya lain, silakan aja, bebas. Tidak pernah saya batasi. Silakan. Ya, bagaimana? Nggak fair juga, gitu. Kalau saya harus membatasi, gitu. Dan ini rumah, tetap udah dikasihkan sebagai rumah, bukan tempat usaha. Kalau kebetulan di dalamnya ada tempat bisa buat nginep, tempat buat ngopi, ya semata karena apa? Untuk menjamu tamu. Ya itu satu, kedua ada tempatnya gitu, Iya. tidak daripada kosong itu. Dan kita pernah memang punya sejarah background ini pernah dijadikan base camp, walaupun rumah induk aslinya. Ini rumah induk. Nah, kebetulan saya lahir besar di rumah ini, jadi ini warisan. Ceritanya warisan. Udah generasi Ya, berapa? Om? Baru kedua saya. Baru kedua masuk. Iya, jadi bos bangun rumah ini itu, nek rumah kita aslinya di kampung atas sana. Iya. Terus tahun 60 si bos buat rumah ini di sini sampai tahun 70-an, jadi 10 tahun lah ini rumah dibuat. Main juga. Betah. Ya ini sudah banyak yang ke ini ke potong, udah ada beberapa yang sudah milik tetangga dijual gitu. Iya. Belakang sana masih punya kita, karena dulu kita banyak berdelapan kan keluarganya. Saya nomor 6 lagi, itu kan angka setannya. Iya, banyak yang bilang. Nah, gitu mas. Nah, orang-orang yang sampai sini itu biasanya orang-orang yang tersesat ke jalan yang benar. Dari kata-kata yang mungkin terpapar di tiap dinding itu apa ya, maknanya ketika kita baca mendalam banget dan kena di tiap orang-orang yang datang ke sini. Ya apa, saya percaya sih ini tiap manusia itu harus memberi impact positif sesuai porsinya masing-masing. Ada yang porsinya harus dengan ngajar, porsinya dengan. Nah, saya coba ngambil satu cara menginfluen orang dengan tulisan-tulisan yang kadang juga tidak pure otak saya juga gitu, tapi bagus gitu. Nah, kedua ya pure estetik aja, daripada tingginya kosong Iya. buat tulisan itu. Jadi level saya kan masih level amar ma'ruf nyambi mungkar. Iya, saya harus lalui proses itu.
Nah proses hidupku itu simple, Mas, sesederhana itu. Mengubah kata nyambi sampai menjadi nahi gitu. Iya. Sesederhana itu aja. Kalau sekarang masih amal ma'ruf nyambi mungkar, ya semoga ke depan itu lain bareng-bareng bisa jadi Iya. nyambi itu jadi nahi, Nih, nahi mungkar. Kasih. Gitu aja sih tentang gede kunang-kunang. Mungkin ini Om, aku kan pribadi juga penasaran terkait masa-masa muda Om yang udah deh. Masih Mungkin. muda ya. pada saat mendaki gunung yang belum se-hype sekarang, gunung itu belum terkenal, buka jalur. Sempat Om cerita yang terkait Om dulu buka jalur terus beberapa 2 minggu ya kalau nggak salah di Merbabu. Ya. Itu Pat. Ya, jadi apa? Kan zaman ya. Jadi zaman merubah generasi mengubah zamannya. Gitu. Apa yang baik di zamanku belum tentu baik di zaman sekarang. Betul sekali. Apa yang jelek di zaman sekarang belum tentu jelek di zamanku, kan begitu. Iya. Jadi kita tidak bisa mengcompare lebih bagus gitu. Nah, karena kebetulan dulu saya sempat ya alhamdulillah sempat kuliah, kemudian sempat gabung sama teman-teman Mapala. Dari situlah mulai ndaki-ndaki gunung ke mana-mana gitu. Karena itu pun ya masih seperti yang lain lah, maknanya apa. Nah sampai kemudian saya berpikir ngapain daki gunung gitu, itu kan, ngapain daki gunung, toh capek gitu, toh kita daki satu gunung bisa presentasikan atau kita bisa bercerita apa sih gunung gitu. Pasti tanjakan, pasti dingin, pasti oksigen yang kemudian menipis seiring MTPL-nya, ketinggiannya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata makin kesini makin ketemu banyak orang, karena saya percaya bahwa semua orang yang ku temui itu guru, ya termasuk kalian, termasuk Ilham, itu guru-guru saya. Dan semua tempat yang ku singgahi sekolah. Itu Piai Dewantara kan bilang begitu. Iya. Nah jadi kalau ndaki gunung itu, sekarang nih saya baru bisa bilang bahwa kalau ndaki gunung itu tujuannya hanya puncak, wah saya sudah selesai dari dulu kala ndaki gunung. Udah nggak lagi ndaki gunung gitu. Nah, cuman dari ndaki gunung itu kita belajar tentang apapun, hal-hal baru yang selama ini tidak kita temui gitu. Teman-teman yang kesini ndaki gunung Sumbing Via Garuk tahu namanya Desa Garung. Paling tidak ada di Wonosobo tuh Desa Garung tuh. Iya. Kecamatannya Kalikajar. Ini kan pengetahuan baru. Iya. Mayoritas petani tembakau gitu. Itu hal paling simpel. Kemudian teman-teman bertegur sapa sama warga di sini. Bisa mengkau warga kita ramah-ramah, warga sini ramah-ramah. Suatu saat ilmu itu akan berguna. Entah kapanpun, tiba-tiba nanti entah berapa puluh tahun lagi ada saudara kerabat kawan nanya, "Ih, di mana cari tembakau di sini ya?" Iya. Di mana ya yang sentral tembakau? Ada di Garung di Wonosobo. Nah, hal-hal itu yang harus teman-teman pelajari gitu. Teman-teman gali tentang apapun gitu. Kemudian klimaks saya akhirnya saya tahu makna mendaki gunung gitu. Bagi saya mendaki itu mengajari saya menunduk saat naik, tegak saat turun. Coba aja kalian daki.
itu otomatis itu. Hmm. Begitu naik pasti ya, pasti gini, nggak mungkin naik begini mesti pegel. Pegel. Badan otomatis begitu. Secara anatomi. Waktu turun pasti tegak. Pasti tegak gini, nggak mungkin nunduk gini, sudah. Nunduk sekali lihat jalan gitu. Iya. Nah kalau itu diterapkan untuk hidup kita, keren banget filosofi. Salah satu filosofi dari daki gunung. Berarti mengambil filosofinya nggak cuman tujuan awalnya yaitu puncak itu ya, tapi makna dibalik kegiatan-kegiatan. Ya, ya. Puncak itu kan bagian dari, memang kita harus punya standar apa maksudnya pencapaian lah ya edukasi puncak itu. Cuman kalau itu dijadikan tolak ukurnya, kekhawatirannya nanti memaksakan diri gitu. Memaksakan diri. Betul. Banyak yang bilang bahwa kalau kau mau tahu tentang karakter kawan, ajak naik gunung, makanya kau tahu. Benar. Nah, Itu kerasa banget tuh. tapi saya tidak 100% sepakat dengan itu, Ham. Kalau kau mau tahu karaktermu sendiri, daki gunung. Lebih ke kita gitu. Iya. Lebih ke kita, bukan Ke orangnya. bukan ke orang lain, bukan ke kawan, bukan ke kita gitu. Kalau kemudian ada kawan yang egois yang mau, seberapa sabar kita gitu. Nah, iya. Tidak boleh, nek saya loh ya. Iya. Harapannya sih ini teman-teman juga mulai merubah persepsi gitu. Iya, benar. Tidak boleh kita menjudge orang, ya kan? Iya betul. Oh, karena gini, saya punya kawan dulu. Dia kayak fobia gelap, gitu. Kalau turun, pas kita turun mau maghrib itu dia langsung buret duluan. Teman-teman yang lain langsung menjas aja, egois ninggal, gitu. Begitu kita ketemu di bawah di base camp, dia cerita kalau dia itu takut gelap sebetulnya gitu. Apalagi pergantian dari siang kemudian petang, maghrib. Nah itu dia paling takut gitu. Nah itu kan satu contoh mengkanter bahwa kalau pengen tahu karakter kawan, ajak naik gunung. Nek saya enggak. Kalau kita mau tahu karakter kita, ndaki gunung. Gitu. Iya. Kawan yang egois, kayak mana kita menyikapi. Iya. Kawan yang rajin, kayak mana kita support, kan gitu doang. Iya. Ke kita, kembali ke kita, pembelajarannya di situ. Salah satunya gitulah. Nek saya, ini nggak ilmiah, ini berdasarkan ini aja. Proses. Ya, proses. Soalnya pandanganku ya itu yang tadi yang aku bilang awal-awal, aku percaya ketika memang teman-teman yang aku ajak, aku lebih mengenal mereka. Tapi pas Om bilang terkait hal itu benar juga ya, otomatis bagaimana aku cara mentreatment mereka, diriku sendiri. Iya. Lebih sabar kah? Lebih support kah? Iya. Apalagi ini alam loh Ya. yang mendidik tuh. Alam itu pasti mendidiknya ke kita, bukan kita disuruh mendidik orang lain, tidak. Alam selalu mendidik ke kita. Gunung lagi, ibu bumi kan. Iya. Iya. Ini Om, mungkin saya bakal tanya-tanya soal hobinya Om nih. Aha. Nah, Om tuh punya hobi apa sih sebenarnya? Hobi ya. Apa ya? Nek sing mendit banget, jalan-jalan memang aslinya, Mas. Memang jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Pokoknya saya ke tempat baru itu paling senang. Gitu. Walaupun ada kesenangan lain yang ku ini sendiri gitu. Ke tempat baru gitu. Apalagi sudah punya referensi tempat baru itu, kemudian saya ke sana, bisa ke sana tuh itu seneng banget. Pencapaian tersendiri. Iya. Ya, kan hidup itu harus ada pengalaman pencapaian supaya semangat kita terkelola gitu. Dan hidup itu harus dibawa santai gitu, supaya apa?
supaya kita bisa ngobrolin soal Tuhan. Ya. Karena biasanya yang melalaikan Tuhan itu kesibukan. Bener yang terjadi. Harus santai, tapi jangan terlalu santai. Kalau terlalu santai nanti udah setan yang di situ. Iya, lagi malas-malasan nih. Iya, santai. Kalau saya sebagai orang Muslim, ya kita lagi ngobrol gini siang-siang, kemudian masjid bar duhur, nah itu tandanya break waktu santai itu. Harus menghadap. Tapi nek kita bablas aja terlalu santai terus, nah itu udah setan di. Tujuan saya tanya hobi adalah saya melihat ini Om, korek-korek sipo-sipo. Oh, Salah satu. Salah satunya. ya. Mungkin di Surabaya jarang saya temui untuk orang seperti Om. Maksudnya Iya. banyak ah, belum aja. Enggak, saya mungkin kurang eksplor Surabaya Ah, mungkin. 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 Mungkin Mas Aris. Mas Aris ya. Faiz. Iya. Kolekdol nek ini kayak tadi cerita tuh. Iya, kolektor. Koleksi sambil didol. Itu yang paling berharga itu dapat di mana Om? Yang salah satu yang paling bagus menurut Om. Anu online kadang kawan-kawan di IG gitu nawarin. Dari situ pun akhirnya aku banyak ada kawan Surabaya Mas Mas Dedi namanya. Kalau di IG Breda Store dia ininya ya. Suka barang-barang ini banyak juga aku Ngambil mungut dari beliau kolektor. Habis itu mungkin saya bakal bertanya tentang ini Om, tentang rumah kunang-kunang lagi. Boleh? Karena memang awalnya saya kesini saya tertarik banget gitu loh. Karena pertama kali saya lihat, saya bukan lihat kafe, tapi saya lihat rumah. Gitu. Memang sulit untuk membuat suasana rumah di suatu tempat. Gitu. Apa sih yang bikin ada nuansa rumah itu? Apa sih yang Om lakukan? Aku pengen tahu. Prinsipnya rumah itu harus welcome dengan siapapun yang datang. Nah itu mungkin terlihat dari apa ya, dari interiornya, dari perabotannya ya, gitu. Kita kan seadanya aja gitu. Meja juga bekas apa gulungan kabel dan sebagainya. Itu alasan retorik aja. Prinsipnya nggak ada duit buat beli yang macam-macam. Nah, cuman kalau kemudian ini kan kita rumah ini juga melayani orang gitu Mas, pendaki terutama. Yang terpenting adalah hospitality. Pelayanan. Makanya teman-teman yang di sini yang bantu saya itu, saya selalu bilang kalian melayani tapi jangan dengan mental pelayan begitu. Saya tidak suka melayani dengan mental pelayan. Kalau ada tamu pesen kopi, ya udah buatin kopi, dihantar dengan santun, dipersilahkan minum, masuk lagi taruh itu nampan, kau keluar duduk ngobrol. Dari mana Mas? Mau kemana? Ke Sumbengkah? Ya. Harus begitu. Jangan langsung ditinggal. Walaupun sesat-satnya silakan malah tuh. Wah, tidak begitu. Di sini nggak begitu. Makanya kalau ada di IG itu kan di IG ku itu kan Gede Kunang-Kunang itu sebuah rumah, bukan istananya raja, bukan pula gubuknya sahaya, cukup singgah sungguh-sungguh menjadi manusia yang manusia. Karena di mata Sang Esa kita setara. Yaitu kita setara gitu. Tuhan itu kalau menciptakan kita satu bangsa atau satu suku sangat bisa. Tuhan mau menciptakan kita satu agama sangat bisa. Tapi kenapa kita diciptakan berbeda-beda? Ada yang dari Papua, dari Surabaya, dari Padang. Itu supaya apa coba? Supaya kita saling membutuhkan. Karena secara fitrah manusia itu kan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
Saya pengen makan ikan harus kontak kawan saya yang nelayan. Mereka pengen makan sayur, pengen nilai tembakau, kontak saya. Nah, inilah yang membedakan kita sama makhluk Allah yang lain, termasuk hewan. Komunikasi, saling membutuhkan, gitu. Dan prinsipnya semua ciptaan Tuhan, apalagi manusia itu tidak ada yang semuanya sama, gitu. Teman-temanku yang di pesisir sana tidak keras orangnya, gitu. Kalau dia vokalnya keras, gitu, karena alam kan membentuk kepribadian ya. Terbiasa ngomong keras karena lembut, deburan ombak, iya kan, gak kedengaran, gitu. Makanya ngomongnya harus keras. Mungkin teman-teman yang di timur sana karena masih jauh rumah-rumah gitu, wah harus, ya kan, harus bilang keras. Di Jawa rumah berdempet, kita bisik-bisik aja tetangga dengar. Gitu. Nah, ini yang memperkaya. Nah, kita yang kemudian sekarang ini dari kunang-kunang harapannya kita setara, gitu. Kita setara, nggak perlu kau jadi siapa-siapa. Jadi manusia yang manusia aja, gitu. Manusia yang sesuai fitrah. Setara. Makanya bahkan kemarin ada artis itu juga ya standar aja, ya maksudnya ya saya mau memperlakukan bagaimana ya, kayak saya memperlakukan kalian aja begini, tidak ada beda-bedanya. Mungkin ini terkait first impression ya. Saya kesini, saya pertama kali melihat Om, ada dua hal yang ada di pikiran saya, Om. Yang pertama, Om itu adalah sosok seniman. Yang kedua adalah Om sosok budayawan. Kalau mencerminkan Om ini seniman atau budayawan, Om? Seniman apa nih? Seniman pekerja seni atau senang nipu teman? Itu juga seni sih. Seniman senang nipu teman? Kenalan, bukan. Masih jangan, itu sebutan apa? Branding untuk woi orang yang top, bukan saya. Kalau saya orang yang berdaulat, saya terima gitu. Saya berdaulat akan diri saya gitu. Jadi tidak apa ya? Ya entah apalah disebutan orang, tapi enggak selevel itu lah, enggak selevel itu milik orang-orang yang hebat. Berarti kalau misalkan suatu hal yang mencerminkan Om itu apa sih? Apa ya? Menurut saya? Iya. Karena saya merasa kaya dengan banyak saudara, gitu, termasuk kalian gitu. Ini mungkin yang membuat saya welcome sama semua orang, gitu. Karena aku yakin semua orang yang aku temui itu guru, gitu. Bahkan saya belajar dari seorang maling pun, gitu. Soal kehati-hatiannya. Gitu. Nggak tampak, kepingin nggak tampak, ya lah, kepingin nggak ketahuan, bla bla bla. Coba itu kita aplikasikan ke hal baik. Kalau kita bersedekah layaknya seorang maling yang nggak pengen ketahuan siapapun, iya kan? Iya benar. Itu ilmu level dewa tuh, gitu. Itu yang ikhlas, belajar ikhlas tuh. Dari hal sederhana gitu, saya belajar ikhlas dari boker gitu. Kadang saya sok lihat saya gitu, tapi begitu siram terus keluar ke mandi sudah lupa lagi kayak mana dan tidak kebahas. Itu iya, kayak itu ikhlas saja. Benar sih. Iya. Nah, proses
proses apapun itu termasuk proses hidup itu pun harus memang harus dijalani. Kita tidak boleh loncat melampaui, wah itu nggak asik. Harus ikutin aja prosesnya. Halusnya. Iya, ikutin aja prosesnya. Orang jadi aja butuh proses, Nah, iya. dikunyah dulu, dicerna dulu, keluarnya konon mau menjadi lebih baik, ya kan? Iya. Harus proses. Saya juga ini sharing aja Om ya. Nah, boleh. Saya lihat tadi ngobrol dengan saya juga membaca pattern pembicaraan Om itu. Om banyak apa ya, literasi yang Om berikan kepada saya yang saya masih belum tahu. Saya yakin mungkin Om suka membaca sih. Dulu saya suka membaca saat saya bekerja gitu. Itu setiap saya gajian pasti aku sisihkan buat beli buku gitu. Saya dulu suka baca. Sekarang ini malah enggak sama sekali. Dan saya tidak apatis sama bacaan tertentu. Semua Masuk. aku masuk novel, kecuali cerita-cerita silat itulah saya yang seri-seri itu. Nah itu apa tuh namanya itu, nah itu enggak ini. Nah cuman banyak yang dari ini banyak yang didapat dari perjalanan hidup itu. Nah makanya saya lebih, karena ada beberapa teman Jogja juga, teman-teman yang ambil S2 lah, masih S1 lah, kesini sharing. Makanya saya sedang disebut saya dosen filsafat jalanan. Nah, iya. Asik. Lah, Benar. mobil. Iya. Masuknya di situ sih. Saya pembimbing skripsi trotoar lah, satu-satunya skripsi tanpa gelar, karena kita belajar. Iya. Tidak sekolah kan, kayak sekolah kan outputnya ijazah tuh. Itu kan hanya menandakan orang pernah sekolah, Iya, benar. belum tentu menjawab pertanyaan dia pernah belajar tuh. Dari hidup lah, pelajaran dari hidup, dari hal yang paling sederhana aja. Kayak tadi boker tadi tuh. Kayak di boker. Itu pun bisa jadi pelajaran ikhlas. Gitu-gitulah intinya. Doain aja lah kunang-kunang ini tetap ini ada gitu, tetap ada aja. Harapan untuk kedai kunang-kunang untuk kedepannya tuh gimana sih? Yang pasti bisa memberi manfaat yang lebih banyak ke lingkungan, terutama ke tetangga-tetangga gitu, ke semua bisa memberi manfaat, bahkan bisa memberi manfaat untuk teman-teman pulang gitu. Karena yang datang ke kedai kunang-kunang ini kan tidak melulu orang yang datang, tapi kadang orang yang pulang juga. Iya. Macam ini kan dia datang lagi, itu berarti dia pulang ke sini. Kayak kupu-kupu nih Om. Gitu kan. Pulang. Itu sudah cukup. Sangat cukup. Untuk menjadi Om yang sekarang ini, proses apa aja sih yang Om lalui sehingga Om di sini ngobrol dengan kami? Itu apa aja sih yang Om lakukan atau yang Om lalui? Yang pasti karena dirimu belum pernah seusiaku dan aku pernah seusia kau Tois, Iya. pasti lebih banyak Lika-liku. lebih banyak saya, yang pasti banyak salah gitu. Nah, kesininya semua salah-salahku itu tinggal diubah
angle-nya aja, sudut pandangnya aja gitu. Oh, untung saya dulu pernah salah, makanya tahu yang benar Ya. bagaimana gitu. Nah, nggak apa-apa salah, yang penting tahu yang benar. Kadang memang hidup itu harus dihantam dengan kegagalan, Ya. dihempas oleh penolakan dan lain sebagainya. Artinya tidak apa-apa kita mundur selangkah dua langkah ke belakang untuk loncatan yang lebih tinggi. Ya. Kayak orang mau lompat tinggi Iya, Iya. itu. pasti ancang-ancang Ancang-ancang dulu. dulu. Ancang-ancang. Ya, itu hukum alam. Nah, kalau kemudian dikaitkan sama sorry nih ya, kita bicara dosa gitu. Bahkan saya pernah kayak apa? Pesimis gitu. Iya. Gila, ngeri. Dosaku banyak nian, misalnya gitu ya. Nah, dari situ saya jadi tahu bahwa oh iya ya, kan Tuhan saya Tuhan Maha Pemaaf. Maha Pemaaf loh. Spesialis memang memaafkan dosa-dosa besar. Makanya Maha. Al-Ghafur. Iya, Maha Pemaaf. Kalau pemaaf doang itu levelnya kita kan, Iya. level ecek tuh. Iya, dia Maha Pemaaf. Wah, jadi enggak apa-apalah. Ini apa optimis aja lah gitu. Enggak apa-apa, yang penting progresif gitu, ke arah yang lebih baik versi kita. Nah, mulai dari baiknya kita itu tidak merugikan orang gitu. Kalau bisa malah mudahkan orang semudah-mudahnya, supaya kita juga dimudahkan sama yang di atas gitu. Ya kayak di Gede Kunang-Kunang orang nginep 10.000 bosennya. Yang penting tidak kelewat hari aja. Iya. Kalau dia sudah kelewat hari, sehari gitu, balik lagi jadi 10.000 lagi gitu. Nah, saya yakin bukan berarti pendaki-pendaki itu tidak punya duit. Mereka punya. Tapi kalau ada yang lebih hemat, pasti diambil. Ya. Supaya bisa saving uang, bisa buat daki kemana lagi, kan gitu kan. Iya. Nah, itu proses-proses. Harapannya dengan dia kemana lagi, dia dapat hal baru lagi, dapat ilmu baru lagi kan. Oh, saya seneng tuh dengernya. Gitu. Makanya saat pernah ada pendaki ini, dia seorang accounting bank swasta terkenal di Jakarta. Sempat ngobrol kayak gini sama aku. Terus dia bilang, Om, saya mau nanya gitu, Om punya usaha lain nggak selain ini? Nggak punya, aku bilang. Om kan pasti punya kos untuk bulanan ini. Iya, pasti ditanyain. Iya, gitu. Nah terus cukup Om dengan 10.000 sebangunnya itu, kata Om itu cukup gitu. Kayak mana ininya manajemen, nggak tahu juga, kan tidak pernah manajemenan gitu. Nggak pernah manajemenan, nggak pernah apa ya. Ya kalau K3, kalau sudah dapat apa dari K3, ya saya bisa survive sampai hari ini karena K3 gitu doang. Gitu. Itu sudah pencapaian yang luar biasa. Kalau kita bicara soal dari sisi ekonomi, tapi yang tidak dimiliki oleh usaha-usaha lain, ya saya punya kawan, punya saudara, bertambah terus. Katanya rezeki datang dari silaturahmi kan. Iya. Membuka relasi sebanyak mungkin. Iya, membuka relasi sebanyak mungkin. Itu juga teman-teman yang kuliah itu. Pada akhirnya dunia kerja itu bukan dunia IP, tapi dunia relasi sama keberuntungan. Nah, relasi itu pintar-pintar kita bergaul, keberuntungan itu erat kaitannya sama campur tangan Tuhan. Jadi berdoa. Gitu. Saya dulu sospol dan seumur-umur saya kerja sampai apply masukin lamaran itu baru sekali. Itu malah di advertising.
terakhir saya kerja itu pekerjaan anak-anak teknik sipil. Anak-anak teknik sipil, anak-anak IT, tower kan. Iya. Dari ground sampai dari lahan kosong sampai on air. Itu kan pekerjaan sipil tuh. Iya. Nah, on air itu kan orang-orang IT. Kenapa saya bisa masuk? Ya karena kawanku udah dari situ, tinggal kan relasi itu. Iya. Nggak semata-mata soal IP juga ya. Iya, wah IP nggak berlaku. Iya. IP nggak berlaku. Banyak apa ya? Yang dari segi kita sebagai mahasiswa kan banyak sekarang anak-anak mahasiswa yang kuliah pulang IP sebagus mungkin. Mereka jarang atau nggak ada keinginan untuk bermain di dunia luar, membuka relasi lebih luas. Itu yang mungkin dari segi kita kayak kasihan lah. Iya. Ya itu bagus juga, artinya IP tinggi juga kuliahnya Iya. cepat, artinya biayanya kan otomatis ini, tapi orang kuliah itu harusnya banyak-banyak membangun relasi gitu. Makanya naif sekali, lucu sekali ketika lulus kuliah jadi seorang sarjana, mau nyari kerjaan harus nyari lowongan. Iya. Iya. Nah, naif lah. Harusnya tinggal ingat-ingat siapa kawan yang sudah kerja. Kalau ini apa saya begitu. Siapa kawan yang sudah kerja ya? Kontak. Ada peluang dah di tempat kerjamu nih. Saya lagi nganggur nih. Wah, Rana itu. Coba tanyain temanmu, coba nanyain. Oh ya udah nanti tak tanyain. Siapa tahu ada kawan yang ini. Nah, kawan ini yang biasanya nyantol. Yang biasanya nyantol. Relasi aja. Iya. Kontak. Kita menang tuh sudah. Menang relasi kan datang udah tahu siapa yang dituju. Iya. ABC-nya kan. Mau ketemu Pak Is. Saya temannya Ilham, Pak. Oh iya, udah bilang aja. Oh sudah tuh. Langsung masuk. Iya. Jalur khusus. Iya. VIP. Ini saya mau tanya boleh Pak? Boleh. Om. Terkait Om di masa sekarang dengan di masa muda. Mungkin ini pertanyaan jarang Om boleh. temui sih. Ah. Kayak gini. Ketika Om bertemu dengan diri Om di masa lalu, apa yang ingin Om katakan? Kau kurang jauh bermain dulu gitu. Kenapa gitu Om? Hah? Kenapa gitu? Biar saya makin tahu banyak hal lagi. Gitu. Iya, esensi dari bermain jauh kan melihat banyak hal, Iya. nambah wawasan. Kok harus harus main jauh lagi. Emang Om dulu mainnya gimana Om? Waktu dulu. Ya sebatas. Kalau dulu itu kan dunia ini dunia sosiabilitas, bukan dunia media sosial. Betul. Iya. Sosiabilitas dunia begini. Kita mau ketemu kawan aja harus datang ke kosnya. Kadang nggak ketemu, ya kan? Mau jumpaan juga, wah, pokoknya harus datang, harus langsung ketemu kayak gini. Sekarang kan lain gitu. Sekarang bisa sambil apa aja gitu. Nah, itu zamannya memang jadi tidak ada yang salah gitu. Saya juga kurang sepakat sama teman-teman yang seumuran, wah enak zaman dulu begini. Oh, enggak juga lah gitu. Nanti kita bisa mengcompare per generasi, kita juga akan dikompar oleh generasi sebelumnya. Iya. Yang udah nanti yang generasi sebelumnya yang perang itu, usia kau itu tembak-tembakan saya sama Belanda loh. Oh enak-enak pacaran dan kayak gitu. Warnetan lah zaman dulu. Iya, nggak bisa. Iya nggak bisa dikompar. Memang zaman membentuk generasi membentuk zamannya. Suara. Rekam suara. Kamera Iram habis baterai. Oh habis. Tapi dicas nih. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa pindahin. Iya. Taruh mana iki? Taruh tengah aja. Lebih dari 30 menit. Rasanya masih 5 menit. Masih banyak yang bisa dipelajarin. Oh. Baru sebentar. Dari ini ya, dari firman saya ya. Ini.
fatwa-fatwanya. Itulah, Buka bawahnya aja kamera. berinilah berapa. Nah, kalau punya keinginan apapun itu, yang utama niat itu harus dikelola betul. Jangan sampai niat itu kemudian Banyak belok-belok, tidak teguh, tidak kokoh gitu. Makanya kalau tempat ini kuniatkan untuk memudahkan orang, ya saya harus begitu. Makanya ada kawan yang mau join, mau bikin apa di sini, bikin apa di sini, saya bilang bukan tidak boleh, tapi tempat ini biar jadi rumah aja deh gitu.